ini perilaku kampungan pemerintah dan DPR. Karena yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat sejak dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Saya mengatakan dua putusan MK terkait dengan usia dan terkait dengan threshold itu adalah putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan demokratis. Apa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang konstitusional, sesuatu yang benar, bukan membangkang terhadap penguasa, membangkang terhadap negara. Sebaliknya, penguasa, baik pemerintah maupun DPR lah yang membangkang terhadap hukum dan konstitusi. Kita hadir di sini untuk meluruskan hukum yang dibengkokkan oleh mereka. Terkait kegiatan hari ini yang disinyalir menurut seluruh rakyat Indonesia akan menggugurkan putusan 60 dan 70 kira-kira seperti itu ya yang dilakukan DPR. Nah, kira-kira dampaknya terhadap penyelenggara negara sebagai contohnya KPU itu akan seperti apa, Bung Refli? Apa yang bisa disampaikan? Iya, ini perilaku kampungan pemerintah dan DPR. Karena yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat sejak dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dan terhadap putusan MK tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menaatinya. Apa yang dilakukan oleh DPR dengan endorsement pemerintah, jangan lupa pemerintah juga hadir dalam pembahasan di Balek karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR, itu adalah perbuatan yang membangkang terhadap konstitusi. Pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap negara hukum, karena negara hukum dan konstitusi kita dicabik-cabik dengan perilaku hampir mayoritas DPR. Hampir semua anggota DPR kecuali beberapa gelintir orang saja yang masih berpikiran waras. Saya mengatakan dua putusan MK terkait dengan usia dan terkait dengan threshold itu adalah putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan demokratis. Kenapa dia berkepastian? Karena kalau kita ngikutin putusan MA nggak jelas patokannya kapan 30 tahun itu. Kalau dibilang pada saat dilantik, kapan dilantik kita tidak tahu. Bahkan presiden pun tidak tahu kapan bisa dilantik pemenang pilkada itu. Karena bergantung pada dinamika, apakah ada sengketa atau tidak, pemungutan suara ulang dan lain sebagainya. Sementara putusan yang 7,5% itu memberikan kesempatan kepada setidaknya 8 partai politik untuk bisa mengajukan calon. Lah, kok diberikan kemewahan malah ditolak? Ini nggak masuk akal, tidak masuk di pikiran. Kecuali pikiran begal, yaitu untuk menjegal calon-calon tertentu dan menjegal partai tertentu. Itu saja. Luar biasa sekali, Bung Refli. Mungkin terakhir, Bung Refli ya, karena saya lihat antusias dari seluruh peserta yang hadir hari ini sangat luar biasa, Bung Refli. Ya. Pesan terhadap rekan-rekan yang mungkin tidak hadir hari ini, baik mahasiswa, rekan-rekan serikat buruh dan juga komponen lainnya yang nggak hadir, kira-kira mungkin sebagai pesan bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang tidak hadir pada hari ini. Yakinlah apa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang konstitusional. Amin. Sesuatu yang benar, bukan membangkang terhadap penguasa, membangkang terhadap negara. Sebaliknya, penguasa, baik pemerintah maupun DPR lah yang membangkang terhadap hukum dan konstitusi. Kita hadir di sini untuk meluruskan hukum yang dibengkokkan oleh mereka. Karena itu, ini perjuangan mulia, perjuangan benar, jangan takut, terus lawan. Amin, amin, amin. Lawannya teman-teman. Oke, Bung Refli, terima kasih. Cadas. Keren, cadas. Ya, saudara sekalian, saya bertemu dengan dua adik saya merasa begitu karena usia saya dengan mereka ini ya kira-kira 2-3 tahun. Iya, beda 2-3 tahun. Beda 2-3 tahun ya. Mereka ya kira-kira 20-25 tahun. Kalau saya 52 tahun. Saya 30. Satu di sebelah kanan saya Bulan. Nah, sebelah kiri saya Vina.
Kalau Vina ini terkenal sekali ya, cerewetnya minta ampun. Coba Vina, apa yang bisa dikomentari dengan demo hari ini? Silakan. Ini Vina udah bawa. Oh iya, di sini ya, biar lebih Ya. jelas. Jadi pertama-tama saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya, sehormat-hormatnya untuk semua rakyat Indonesia yang hari ini hadir menyuarakan keresahan dan kegelisahannya terkait nasib demokrasi kita yang hari ini dikebiri, dilucuti habis-habisan, ditelanjangi tanpa sensor. Ini luar biasa, membuat hati merana, tiap hari bikin anxiety. Saya yakin tidak sendirian, pasti banyak dari orang-orang yang merasa anxiety juga mendengarkan, membaca berita setiap hari itu tidak berpihak pada rakyat kecil. Dan hari ini kita mengajak semua masyarakat rakyat Indonesia untuk bersuara, untuk tidak diam. Kita buktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak bodoh. Rakyat Indonesia itu tidak bisa ditebangi dengan dinasti, oleh politik dinasti. Luar biasa, itu dari Vina ya, tapi bukan Vina yang viral, ini Vina yang lain. Kalau itu Vina pakai Victory, kalau ini pakai F ya. Benar, F bendera. Sekarang yang cantik yang satunya lagi ya, namanya Wulan Sari Muchtar. Saya tidak tahu apakah ini putri dari Zainal Arifin Muchtar, teman saya ya. Silakan Wulan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena di sini banyak masyarakat yang ikut antusias, bahkan banyak juga aktivis-aktivis dan banyak juga mahasiswa yang ikut serta di demo hari ini. Saya mau ucapin satu kata aja, lawan. Oke, luar biasa ya. Lawan ya, karena yang mengucapkan perempuan muda jadi berbahaya ini. Oh, gitu. Karena kalau perempuan muda yang mengatakan lawan, itu banyak yang percaya. Tapi kalau orang tua mengatakan lawan, ini pasti mau nunggangi. Oh gitu ya Bang. Serius sekali dia. Siapa yang ditunggangi Bang? Ditunggangi Mahkamah Adik? Bukan, kita ini di sini ditunggangi oleh kebenaran. Ya, saya berharap bahwa kita hadir di sini untuk memperjuangkan kebenaran. Ini bukan cerita tentang satu orang, cerita tentang satu partai, tapi cerita tentang negeri yang bernama Indonesia. Betul. Yang coba mau dikuasai oleh sekelompok mafia. Betul. Makanya tadi saya dengar lagu tuh, lagu Indonesia Tanah Air Beta kan, Istana tempat lahir mafia. Oh maaf ya. Sama ini Bang, kalau aku mau pesen, aku boleh sedikit pesan lagi. Teman-teman, mari sudahi kita mengkotak-kotakan 01, 02, 03. Itu udah usai. Sekarang kita berpegang teguh pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Rakyat harus bersatu, melawan dan bangkit, tumbangkan oligarki. Terima kasih. Ya. Satu kata boleh. Boleh. Usai sudah, Kezia Lefronika. Satu kata lagi dari saya, Indonesia itu negara hukum, jangan mau ditunggangi oleh kekuasaan. Oke. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan dua cantik ya. Di tengah padang pasir yang gersang ini ada oase, Vina dan Wulan Sari Muchtar ya. Vina apa namanya? Latifina. Oh, Latifina, bukan Latifina. bukan Vina Center, bukan ya? Latifina. Kelembutan kami. Oke, Latifina Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren jadas. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman,
adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati.